Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Zainul Hasan, NIM saya S1C022178. Di sini saya mau menjelaskan materi struktur percakapan dari mata kuliah Pramakdik. Nah, sebelum itu saya mau menjelaskan dulu pentingnya struktur percakapan itu sendiri. Nah, struktur percakapan adalah bagian penting dari kajian pragmatik karena mencangkut cara orang mengatur memahami percakapan secara sosial maupun fungsional. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan definisi struktur percakapan. Struktur percakapan adalah susunan atau pola sistematis yang digunakan dalam pertukaran tutur antara dua orang atau lebih. Agar percakapan berjalan dengan lancar ataupun teratur dapat dipahami oleh semua peserta komunikasi. Nah, fungsi struktur percakapan itu mengatur alur interaksi, membantu menghindari kesalahpahaman, menjaga norma kesopanan dan estetika komunikasi, memberi isyarat tentang giliran bicara. Nah, selanjutnya ada namanya struktur percakapan, yang dimana struktur percakapan itu dibagi menjadi 4. Ada namanya pembukaan atau opening, yang kedua isi atau topik utama atau body content, yang ketiga ada namanya tanggapan, nah yang terakhir ada namanya penutup. Nah, yang pertama pembukaan atau biasa disebut dengan opening. Nah, bagian ini digunakan untuk memulai percakapan dan menciptakan suasana nyaman. Nah, contoh antara guru dan siswa. Halo, apa kabar? Selamat pagi. Nah, permisi, boleh bertanya sesuatu? Itu adalah pembukaan percakapan dengan sopan. Nah, yang selanjutnya adalah isi atau topik utama. Nah, bagian ini dimana bagian inti topik percakapan yang akan dibahas. Bisa berupa pertukaran informasi, permintaan atau tawaran, pendapat atau perasaan, cerita atau laporan yang terjadi. Nah, contoh dari percakapan topik utama antara guru dan siswa. Saya ingin membahas tugas kelompok kita. Tadi saya melihat sesuatu yang aneh di jalan. Menurut kamu bagaimana pendapatmu soal itu? Nah, itu kira-kira menjadi contoh topik utama dari isi atau topik dalam percakapan itu sendiri. Nah, selanjutnya ada namanya tanggapan atau respon, yang dimana reaksi atau balasan terhadap isi percakapan sebelumnya, bisa berupa persetujuan, penolakan, klarifikasi atau pertanyaan balik. Nah, contoh dari tanggapan atau respon dari percakapan itu, oh begitu ya, saya setuju, maaf saya kurang paham maksud kamu, serius, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, itu dia contoh percakapan di dalam tanggapan. Nah, selanjutnya ada namanya penutup atau biasa kita sebut closing. Nah, bagian penutup ini tentu bagian akhir dari percakapan untuk mengakhiri interaksi. Namun bagaimana cara kita mengakhiri satu percakapan dengan sopan? Nah, contohnya, baik, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih ya, sampai jumpa. Oke, kita lanjut besok saja. Nah, kira-kira itu contoh percakapan penutup dengan sopan. Nah, setelah kita mempelajari tentang atau struktur percakapan, nah selanjutnya ada namanya aspek. Nah, aspek ini terdiri menjadi 5. Yang pertama gilir bicara, yang kedua jeda, yang ketiga overlap, yang keempat back channel, dan yang terakhir ada namanya pasangan agensi. Nah, kita mulai dari gilir bicara. Nah, gilir bicara ini bisa kita maknai sebagai struktur percakapan yang memunculkan pergantian peran bicara antara satu dengan yang lainnya. Pergantian peran bicara ini dalam percakapan antara guru dan siswa misalnya. Nah, contohnya guru bertanya kepada siswa, satu paragraf biasanya berapa kalimat? Nah, si siswa ini menjawab 1 sambil tertawa. Nah, guru menjawab lagi 4 ya, minimal itu. Nah, itu kira-kira contoh percakapan di dalam gilir bicara. Ada giliran antara guru dan siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada namanya jeda. Nah, jeda ini sering muncul dalam kegiatan bercakap-cakap antar orang. Jeda dapat berfungsi sebagai bentuk keraguan-raguan. Nah, contoh percakapan yang mengandung jedanya antara guru dan siswa. Oke,
Silahkan mulai dari pojok belakang dibacakan judulnya. Nah, siswa menjawab kaget, dari depan saja Pak, saya belum dapat judulnya. Nah, guru menjawab, ya sudah, dari tengah, kamu. Nah, di situ ada komunikasi yang dimana mengandung jeda. Oke, misalkan, nah guru ini ada jedanya sebelum dia melanjutkan percakapan selanjutnya. Nah, ada yang namanya overlap, yang dimana overlaps itu dalam percakapan dapat menimbulkan ketidakjelasan atau ketidakkelengkapan informasi yang disampaikan. Nah, contohnya antara guru dan siswa, bagaimana kabarnya nak? Nah, siswa menjawab, baik Pak, tapi dia tidak semangat. Pak, saya ngantuk. Nah, di situ tidak ada informasi yang jelas apa yang disampaikan guru, baik guru ataupun siswa itu sendiri. Nah, yang selanjutnya ada namanya back channel. Nah, struktur percakapan back channel ini dapat disebut juga sebagai percakapan yang mengandung bahasa tubuh atau non lisan. Nah, melalui kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas misalnya. Nah, contoh percakapan over back channel ini antara guru dan siswa. Nah, siswa, iya Pak, paham. Nah, kalau guru yang lain paham nggak? Tapi si siswa ini mengangguk, dia menggunakan bahasa tubuh mengasih tahu gurunya bahwa dia paham, tapi dia tidak mengatakan dia paham, tapi dia menggunakan bahasa tubuh. Nah, yang selanjutnya ada namanya pasangan agensi, yang dimana pasangan agensi ini secara umum dapat kita sebut sebagai percakapan yang jawabannya dapat diprediksi, karena memang istilahnya adalah sebuah percakapan dialog. Contoh misal percakapan pasangan agensi, yang dimana misalkan guru masuk kelas, dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak, selamat pagi. Pasti siswanya ini menjawab, waalaikumsalam Pak, selamat pagi juga. Di situ itu namanya komunikasi pasangan agensi, yang dimana setiap ada kalimat pasti itu ada jawabannya. Itu saja mungkin saya sampaikan, tapi di sini saya mau menyampaikan kesimpulan dari materi struktur percakapan itu sendiri, yang dimana struktur percakapan merupakan bagian penting dalam komunikasi kita sehari-hari yang tersusun secara sistematis. Nah, pembukaan, isi topik, tanggapan atau penutup. Nah, dalam kajian pragmatik, struktur percakapan tidak hanya dilihat dari apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana atau kapan dan dalam konteks apa sesuatu itu dikatakan. Nah, struktur percakapan membantu kita menganalisis makna yang tersirat, kesantunan, serta strategi berbahasa dalam berbagai situasi sosial. Nah, mungkin kurang lebihnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Saya Muhammad Zainul Hasan. Wabillahi taufiq wal hidayah.